Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Harisma Ananda Putri, Lili Mar'atu Solihah, dan Nur Lutfi Kurnia. Proposal ini disusun di bawah bimbingan Bapak Hoidar Amirus, MK, selaku dosen pengampu. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Faktor yang berhubungan dengan praktik pemberian MPASI pada anak usia 6-23 bulan di Provinsi Lampung berdasarkan data SSGI tahun 2024. Baik, selanjutnya kita memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. Dimulai dari latar belakang penelitian. Praktik pemberian MPASI yang tepat merupakan salah satu upaya penting untuk memenuhi kebutuhan gizi anak usia 6 hingga 23 bulan. Menurut rekomendasi WHO, bayi sebaiknya mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian MPASI yang sesuai disertai ASI hingga usia 2 tahun atau lebih. Berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021, target nasional cakupan praktik pemberian MPASI pada tahun 2024 adalah sebesar 80%. Namun, berdasarkan data survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024, cakupan praktik pemberian MPASI baru mencapai 44,7%. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 35,3% antara target nasional dan capaian yang ada. Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik pemberian MPASI di Indonesia masih belum optimal, sehingga perlu dikaji lebih lanjut faktor-faktor yang memenuhinya. Selanjutnya, praktik pemberian MPASI dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini atau IMD, riwayat penyakit anak, pengetahuan ibu, pendampingan keluarga yang berisiko stunting, serta keikutsertaan ibu dalam kelas ibu. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengetahuan ibu, dukungan keluarga, kondisi kesehatan anak, serta edukasi kesehatan memiliki hubungan dengan ketepatan praktik pemberian MPASI. Apabila pemberian MPASI tidak dilakukan dengan benar, maka dapat meningkatkan risiko stunting, wasting, underweight, gangguan perkembangan kognitif, penyakit infeksi berulang, hingga menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik pemberian MPASI pada anak usia 6 hingga 23 bulan di Provinsi Lampung. Masuk ke dalam rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran praktik pemberian MPASI pada anak usia 6 hingga 23 bulan di Provinsi Lampung berdasarkan data SSGI tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis apabila terdapat hubungan antara praktik pemberian MPASI dengan beberapa faktor yaitu ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini atau IMD, riwayat penyakit anak, pengetahuan ibu, pendampingan keluarga beresiko stunting, serta keikutsertaan kelas ibu. Masuk dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik pemberian MPASI pada anak usia 6 hingga 23 bulan di Provinsi Lampung. Berdasarkan data SSGI tahun 2024, faktor yang menganalisis meliputi ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini, riwayat penyakit anak, pengetahuan ibu, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta keikutsertaan kelas ibu. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pemberian MPASI pada anak usia 6 hingga 23 bulan. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi tenaga kesehatan dalam menyusun program peningkatan praktik pemberian MPASI, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang gizi dan kesehatan masyarakat. Masuk ke dalam ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menunjukkan data sekunder Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 dengan objek penelitian anak usia 6 hingga 23 bulan di Provinsi Lampung. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah praktik pemberian MPASI, sedangkan variabel independennya meliputi ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini, riwayat penyakit anak, pengetahuan ibu, pendampingan keluarga berisiko stunting, dan keikutsertaan kelas ibu. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan tahun 2025 hingga 2026. Harisma Ananda Putri selanjutnya akan membacakan materi
Bab 2, tinjauan pustaka, yang dimana pertama ada praktik pemberian MPASI. Praktik pemberian MPASI merupakan pemberian makanan dan minuman selain ASI kepada anak usia 6-23 bulan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi yang tidak dapat dipenuhi oleh ASI saja. Praktik pemberian MPASI yang tepat meliputi ketepatan waktu pemberian, frekuensi makanan minimum, keragaman pangan minimum, dan kecukupan konsumsi sesuai usia anak. Yang kedua, ada ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lainnya kecuali obat dan vitamin. ASI eksklusif berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi bayi, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung keberhasilan praktik pemberian MPASI pada usia selanjutnya. Yang ketiga, ada inisiasi menyusui dini atau IMD. Inisiasi menyusui dini merupakan pemberian kesempatan kepada bayi untuk menyusu sendiri dalam 1 jam pertama setelah lahir. IMD dapat meningkatkan keberhasilan menyusui, memperkuat ikatan ibu dan bayi, serta mendukung praktik pemberian makanan bayi dan anak yang lebih baik. Keempat, riwayat penyakit anak. Riwayat penyakit anak merupakan kondisi anak yang pernah mengalami penyakit infeksi seperti diare, ispa, pneumonia, atau tuberkulosis. Penyakit infeksi dapat menurunkan nafsu makan, mengganggu penyerapan gizi bayi, dan mempengaruhi praktik pemberian MPASI. Yang kelima, pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu merupakan kemampuan ibu dalam memahami informasi terkait gizi dan pemberian makanan bayi dan anak. Ibu yang memiliki pengetahuan baik cenderung lebih mampu memberikan MPASI sesuai rekomendasi sehingga kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi secara optimal. Keenam, pendampingan keluarga beresiko stunting. Pendampingan keluarga beresiko stunting merupakan upaya pembinaan dan edukasi yang diberikan kepada keluarga untuk meningkatkan pemahaman terkait kesehatan dan gizi. Pendampingan ini diharapkan dapat mendukung praktik pemberian makanan yang lebih baik pada anak. Ketujuh, kelas ibu. Kelas ibu merupakan kegiatan edukasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu mengenai kesehatan ibu dan anak, termasuk pemberian ASI dan MPASI. Keikutsertaan dalam kelas ibu dapat meningkatkan pemahaman ibu dalam praktik pemberian makanan bayi dan anak. Selanjutnya, kerangka teori. Penelitian ini menggunakan teori UNICEF pada tahun 2020 sebagai landasan teori untuk menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI pada anak usia 6-23 bulan. Pada faktor dasar, yang pertama ada pengetahuan ibu, yang kedua ada keikutsertaan kelas ibu, dan pada faktor tidak langsung ada pendampingan keluarga beresiko stunting. Dan pada faktor langsung, yang pertama ada ASI eksklusif, kedua ada inisiasi menyusui dini atau IMD, yang ketiga ada riwayat penyakit anak. Pada praktik pemberian MPASI, tepat atau tidak tepat, yang pertama ada tepat waktu, yang kedua ada cukup gizi atau kualitas dan kuantitas, yang ketiga ada aman dan higienis, yang keempat ada responsif sesuai kebutuhan anak. Selanjutnya ada kerangka konsep. Pada kerangka konsep, penelitian ini disusun berdasarkan kerangka teori yang telah dimodifikasi dari UNICEF pada tahun 2020 dan disesuaikan dengan tujuan peneliti. Pada variabel independen dalam penelitian ini, dianalisis hubungannya dengan praktik pemberian MPASI sebagai variabel dependen. Pada variabel independen, terdapat yang pertama ada ASI eksklusif, yang kedua ada
inisiasi menyusui dini atau IMD, yang ketiga ada riwayat penyakit anak, yang keempat ada pengetahuan ibu, yang kelima ada pendampingan keluarga beresiko stunting, yang keenam ada keikutsertaan kelas ibu hamil. Dan pada variabel dependent, yaitu praktik pemberian MPASI tepat atau tidak tepat. Pada penelitian keempat, yaitu penelitian Hasana dan kawan-kawan pada tahun 2019, yang dimana hasil penelitian menunjukkan praktik MPASI berhubungan dengan status gizi anak. Perbedaan dengan penelitian ini, variabel dependent penelitian terdahulu adalah status gizi, sedangkan penelitian ini menjadikan praktik MPASI sebagai variabel dependent. Dan selanjutnya untuk penelitian kelima, yaitu penelitian Tumani dan kawan-kawan pada tahun 2025, di mana hasil penelitian menunjukkan pengetahuan dan pendidikan ibu berhubungan dengan MPASI. Dan perbedaannya dengan penelitian ini hanya memiliki 2 faktor, sedangkan penelitian ini meneliti 6 faktor sekaligus menggunakan data SSGI pada tahun 2024. Singkatnya, dari kelima penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu mempengaruhi faktor yang konsisten berhubungan dengan praktik pemberian MPASI. Oleh karena itu, penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan data yang lebih baru, yaitu SSGI 2024, serta menambahkan beberapa faktor lain agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Saya dari Malatya akan mempresentasikan bab selanjutnya, yaitu bab 3. Pada bab 3 menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif analitik. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik pemberian MPASI. Yang kedua ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-seksional. Pada desain ini, variabel independen dan variabel dependen diamati pada waktu yang sama, sehingga hubungan antar variabel dapat dianalisis dalam satu periode pengamatan. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini atau IMD, riwayat penyakit anak, pengetahuan ibu, pendampingan keluarga, dan kelas ibu. Sedangkan variabel dependennya adalah praktik pemberian MPASI. Yang ketiga ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024. Selanjutnya yang keempat itu waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2026 yang meliputi proses pengolahan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan variabel penelitian, tahapan pengolahan data, dan analisis data yang digunakan. Yang pertama ada variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat satu variabel dependent, yaitu praktik pemberian MPASI. Sementara variabel independennya terdiri dari ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini atau IMD, riwayat penyakit anak, pengetahuan ibu, pendampingan keluarga berisiko stunting, dan kelas ibu. Yang kedua yaitu pengolahan data. Data diolah melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu editing, memeriksa kelengkapan data. Yang kedua coding, yaitu memberi kode pada setiap variabel. Ketiga cleaning, untuk memastikan tidak terdapat kesalahan atau data ganda. Yang keempat itu recoding, menyederhanakan atau mengelompokkan kembali kategori data. Yang kelima, entry data ke dalam perangkat lunak statistik. Lalu lakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan yaitu yang pertama ada analisis univariat. Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan karakteristik setiap variabel penelitian dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase.
Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independen dengan praktik pemberian MPASI. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square dengan tingkat kepercayaan 95% dengan nilai p-value sebesar 0,05. Dengan metode penelitian tersebut, diharapkan dapat diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik pemberian MPASI pada anak usia 6-23 bulan di Provinsi Lampung.